Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi, bahagian 5 seri yang kedua, kitab 2 Raja-Raja pasal 13, Yoahas, Raja Israel. Yoas, Raja Israel. Kejadian menjelang kematian Elisa dan keajaiban dalam kuburnya, dan kemenangan Yoas atas Aram. Selamat membaca, selamat mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntunmu dalam memahami sabdanya dan memampukanmu menjadi pelaku firman. Dalam tahun ke-23, zaman Yoas bin Ahazia, Raja Yehuda, Yoahas anak Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 17 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia hidup menuruti dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel, lalu diserahkannyalah mereka ke dalam tangan Hazael, Raja Aram, dan ke dalam tangan Ben-Hadad, anak Hazael, selama zaman itu. Tetapi kemudian Yoahas memohon belas kasihan Tuhan, dan Tuhan mendengarkan dia, sebab ia telah melihat bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh Raja Aram. Tuhan memberikan kepada orang Israel seorang penolong, sehingga mereka lepas dari tangan Aram dan dapat duduk di kemah-kemah mereka seperti yang sudah-sudah. Hanya mereka tidak menjauh dari dosa-dosa keluarga Yerobeam, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, melainkan mereka terus hidup dalam dosa itu. Juga patung Asyera masih berdiri di Samaria. Sebab tidak ada laskar ditinggalkan pada Yoahas, selain dari 50 orang berkuda, dan 10 kereta, dan 10.000 orang berjalan kaki. Sebab Raja Aram telah membinasakan mereka, dan meniupkan mereka seperti abu pengirikan. Selebihnya dari riwayat Yoahas dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Kemudian Yoahas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Yoas anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dalam tahun ke-37 zaman Yoas, Raja Yehuda, Yoas anak Yoahas menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 16 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa yang disuruh Yerobeam bin Nebat dilakukan orang Israel, tetapi terus hidup dalam dosa itu. Selebihnya dari riwayat Yoas dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bagaimana ia berperang melawan Amazia, Raja Yehuda, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Setelah Yoas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka duduklah Yerobeam di atas tahta ayahnya. Dan Yoas dikuburkan di Samaria, di samping Raja Israel. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, Raja Israel, kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel
dan orang-orangnya yang berkuda. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, Tariklah busurmu. lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, Bukalah jendela yang di sebelah timur. dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, Panahlah. lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, Itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. sesudah itu berkatalah ia, Ambillah anak-anak panah itu. lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, Pukulkanlah itu ke tanah. lalu dipukulkannya 3 kali. Kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, Seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Hazael Raja Aram menindas orang Israel sepanjang umur Yoahas. Tetapi Tuhan mengasihani serta menyayangi mereka, dan ia berpaling kepada mereka oleh karena perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ia tidak mau memusnahkan mereka, dan belum membuang mereka pada waktu itu dari hadapannya. Kemudian matilah Hazael, Raja Aram, maka Ben-Hadad anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yoas bin Yoahas merebut kembali dari tangan Ben-Hadad bin Hazael kota-kota yang dalam peperangan direbut Ben-Hadad dari tangan Yoahas ayah Yoas. 3 kali Yoas mengalahkan dia dan mendapat kembali kota-kota Israel. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-13. Sedikit perenungan melalui pasal ini bersama terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat para nabi dan raja, halaman 150 alinea kedua sampai halaman 152 alinea pertama. Terang kecil ini menjelaskan begitu berhasil pekerjaannya dan begitu meluas pengaruhnya, sehingga ketika Elisa sudah terbaring menunggu ajalnya, Raja Yoas yang seorang penyembah berhala tetapi mempunyai sedikit rasa hormat kepada Allah, mengetahui bahwa nabi ini adalah seorang bapa di Israel dan memaklumi bahwa kehadirannya di antara mereka lebih berharga daripada memiliki tentara berkuda dan kereta-kereta perang pada masa kepicikan. Dalam catatan yang kita baca, ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya,
Datanglah Yoas raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia katanya, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Terang besar Alkitab 2 Raja-Raja 13 ayat 14. Kepada banyak jiwa yang memerlukan pertolongan ketika ditimpa kesusahan, Nabi itu telah berlaku sebagai seorang bapa yang berkasihan dengan bijaksana. Dan sebagai contoh di sini, Elisa tidak memalingkan mukanya terhadap orang muda yang tidak beribadah yang ada di depan matanya, yang sangat tidak layak untuk diberi kepercayaan menduduki jabatan yang ditempatinya. Tetapi sesungguhnya orang muda itu sangat membutuhkan nasihat. Allah dalam kemurahannya sedang memberikan suatu kesempatan bagi raja itu untuk menebus kegagalan-kegagalan di masa yang silam dan hendak menaruh kerajaannya di atas tempat yang menguntungkan. Musuh, yaitu orang Aram, pada waktu ini telah menduduki daerah di sebelah timur Yordan yang harus dipukul mundur. Sekali lagi, kuasa Allah harus dinyatakan demi Israel yang bersalah. Nabi yang sedang menunggu ajalnya itu berkata kepada raja, "Ambillah busur anak-anak panah." Yoas mengambilnya, kemudian Nabi itu berkata, "Tariklah busurmu." Yoas menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja serta berkata, "Bukalah jendela yang di sebelah timur ke arah kota-kota yang dimiliki bangsa Aram di seberang sungai Yordan." Setelah raja membuka jendela itu, Elisa menyuruhnya untuk memanah. Ketika panah itu melayang di udara, Nabi yang diilhami itu berkata, "Itulah anak panah kemenangan dari Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap." Sekarang Nabi menguji iman raja itu, mengajak Yoas untuk mengambil anak-anak panah. Ia berkata, "Pukullah itu ke tanah." 3 kali raja itu memukul ke tanah, kemudian berhentilah tangannya memukul. "Seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali, kata Elisa dengan gusar. "Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang, hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram." Terang besar Alkitab 2 Raja-Raja 13 ayat 15 sampai 19. Pelajaran ini adalah untuk semua orang yang dalam keadaan harus menurut. Bila mana Allah membuka jalan untuk menyelesaikan satu pekerjaan tertentu dan memberikan kepastian tentang kemajuan, perkakas yang terpilih haruslah dipergunakan dengan segala kuasa untuk mendatangkan hasil yang telah dijanjikan. Dengan adanya minat dan ketabahan atas mana pekerjaan itu dilaksanakan, demikianlah kemajuan itu diberikan. Allah dapat mengadakan mujizat-mujizat bagi umatnya hanyalah apabila mereka menjalankan bagian mereka dengan semangat yang tidak mengenal lelah. Ia memanggil orang-orang yang mempunyai penyerahan untuk pekerjaannya, orang-orang yang mempunyai keberanian moral dengan kasih yang berkobar-kobar untuk jiwa-jiwa dan dengan semangat yang tidak pernah kendor. Bagi para pekerja yang demikian, tidak ada tugas yang dirasakan berat, juga tidak ada masa depan yang tidak berpengharapan. Mereka akan bekerja terus tiada gentar, sehingga tadinya tampaknya akan kalah, berubah kepada kemenangan yang gilang gemilang. Tembok-tembok penjara atau mati syahid sekalipun tidak akan menyebabkan mereka goyah dari tujuan mereka bekerja dengan Allah untuk mendirikan kerajaannya. Ketika Yoas menemui Elisa waktu menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, Nabi itu berkata kepada Yoas, "Tariklah busurmu dan panahkanlah dari jendela ke sebelah timur suatu lambang kemenangan atas negeri Aram." Dengan nasihat dan dorongan yang diberikan kepada Yoas, pekerjaan Elisa diakhiri.
ia dipenuhi dengan roh yang sama seperti Elia, telah membuktikan kesetiaannya hingga akhir. Tidak pernah ia menyimpang. Tidak pernah ia kehilangan kepercayaan terhadap kekuatan yang maha kuasa. Bila mana jalan yang terbentang di hadapannya buntu sama sekali, Elisa selalu maju terus oleh iman. Maka Allah menghormati keyakinannya lalu membukakan jalan baginya. Elisa tidak mengikuti gurunya dengan kereta ajaib, namun Allah membiarkan penyakit datang kepadanya. Selama saat-saat yang panjang dalam keadaan tubuh yang lemah dan menderita penyakit, imannya tetap berpegang teguh pada janji-janji Allah. Seperti di pegunungan Dotan, Elisa melihat utusan-utusan sorga mengelilinginya, kereta-kereta perang ajaib Israel, dan pasukan berkuda. Begitulah sekarang, Elisa menyadari akan kehadiran malaikat-malaikat yang penuh kasih sayang dan ia dipeliharakan. Selama hidupnya, Elisa telah menjalankan iman yang teguh dan sebagaimana ia telah maju dengan pengetahuan akan pemeliharaan Allah serta dengan rahmat dan anugerahnya, imannya telah dimatangkan supaya tetap bersandar pada Allah. Maka tatkala maut memanggilnya, ia telah siap untuk berhenti dari pekerjaan-pekerjaannya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Terang besar Alkitab Mazmur 116 ayat 15. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Terang besar Alkitab Amsal 14 ayat 32. Dengan sang pemazmur, Elisa dengan segala keyakinan dapat berkata, "Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab ia akan menarik aku." Terang besar Alkitab Mazmur 49 ayat 15. Dan dengan bersuka, Elisa dapat memberikan kesaksian, "Tetapi aku tahu, penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu." Terang besar Alkitab Ayub 19 ayat 25. "Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu." Terang besar Alkitab Mazmur 17 ayat 15. Saudara dan saudariku, demikianlah semua orang percaya yang mengasihi dan patuh kepada Juru Selamat dapat berkata akan hal yang sama seperti pemazmur dan hambanya Elisa ketika mereka harus mengakhiri pertandingan imannya di atas muka bumi ini. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.